Shalom, halo, apa kabarnya hari ini? Ya, kembali lagi bersama Mistika di pembelajaran religion. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Jadi peristiwa apa aja yang kita alami sebagai manusia. Mistika akan sharekan PowerPoint yang sudah Mistika siapkan. Nah, oke. Berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Ayatnya ada di Pengkhotbah. Pengkhotbah 3, ayat yang pertama hingga yang ke-15. Oke, mari sama-sama kita buka ya. Kita baca terlebih dahulu. Di Pengkhotbah nah, di judul perikopnya ya, untuk segala sesuatu ada waktunya, seperti itu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya ya. Di ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, seperti itu ya. Dan berikut-berikutnya, di ayat-ayat berikutnya pun sama seperti itu ya. Jadi dikatakan segala sesuatunya itu ada waktunya, ada masanya ya. Oke, lanjut. Nah, setiap hari semua orang mengalami banyak hal dalam kegiatan hidupnya ya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak mungkin hanya mengalami satu ya, satu hal saja ya. Pasti banyak sekali hal-hal yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Dan yang pastinya pasti ada saat-saat menyenangkan dan juga ada saat-saat menyedihkan. Jadi sesuatu hal yang pasti ya di dalam hidup kita pasti ada saat menyenangkan, ada saat menyedihkan. Nah, di sini Mistika kasih contoh, Mistika berikan contoh saat-saat menyenangkan. Contohnya ketika kita merayakan ulang tahun ya. Ketika kita merayakan ulang tahun, siapa yang di sini tidak senang, ya? Tidak bahagia saat merayakan ulang tahun? Tidak ada, pasti semuanya senang, semuanya gembira ketika merayakan ulang tahun. Lalu di saat-saat menyedihkan, Mistika memberikan contoh ketika jatuh sakit. Kita semua pasti pernah ya jatuh sakit. Dan itu sangat tidak enak ya. Sangat tidak enak, tidak nyaman ya. Karena seluruh badan kita sakit. Minum obat ya. Makan pun tidak enak, tidur pun tidak enak. Jadi bisa dikatakan ketika kita sakit, kita sedang mengalami saat-saat yang menyedihkan. Seperti itu. Lalu lanjut. Nah, di sini ya, adakah yang hanya mengalami peristiwa menyenangkan saja dalam hidupnya? Atau sebaliknya, hanya mengalami peristiwa menyedihkan saja dalam hidupnya ya? Apakah ada? Mari kita lihat di dalam kehidupan kita ya, apakah ada di dunia ini orang yang hanya mengalami hal-hal yang menyenangkan saja, peristiwa yang menyenangkan saja, atau sebaliknya, hanya mengalami peristiwa yang menyedihkan saja dalam hidupnya. Jadi ketika dia lahir di dunia ini hingga sekarang ini hanya menangis ya, hanya menangis terus tanpa henti. Apakah ada? Tentu tidak ada ya, tidak ada sama sekali ya. Karena satu hal yang pasti, semua orang mengalami hal menyenangkan juga menyedihkan dalam hidupnya. Jadi seimbang ya, semua orang ya, tidak hanya satu orang, beberapa orang, sebagian orang, tapi semua orang mengalami hal menyenangkan juga menyedihkan dalam hidupnya. Itu satu hal yang pasti bagi kita manusia yang hidup di dunia ini. Ada juga di Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga 15 ya. Nats kita hari ini tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Oke, lanjut.
peristiwa yang menyenangkan ya. Ini contoh peristiwa yang menyenangkan ya. Mistika akan bahas tentang peristiwa yang menyenangkan. Pada umumnya, setiap orang merindukan peristiwa menyenangkan dalam hidupnya. Tentu ya, pasti ya. Tidak ada yang tidak rindu saat-saat berlibur bersama keluarga, saat-saat merayakan ulang tahun, saat-saat bermain dengan teman. Pasti semua merindukan peristiwa tersebut ya, merindukan peristiwa menyenangkan dalam hidupnya. Lalu, peristiwa yang menyenangkan membuat hati bersemangat dan gembira ya. Jadi ketika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan, tentu ya hati kita akan semangat, gembira gitu ya. Tidak ada yang sedih ya ketika mengalami peristiwa yang menyenangkan. Lalu sangat manusiawi ketika setiap orang menyukai peristiwa menyenangkan ya. Bahkan berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan dalam hidupnya. Jadi sangat manusiawi ya. Kalau kita menyukai peristiwa yang menyenangkan ya pasti ya. Tidak ada yang berharap peristiwa yang menyedihkan datang dalam hidupnya. Pasti semua orang ingin selalu mengalami peristiwa menyenangkan ya. Bahkan berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan tersebut. Nah, ada di Keluaran 12 sampai 13 yaitu ketika bangsa Israel ya berhasil keluar dari tanah Mesir, berhasil keluar dari penjajahan Mesir ya. Itu merupakan saat-saat yang menyenangkan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena tidak ada ya yang diperbudak itu enak, nyaman ya, bahagia. Yang namanya diperbudak pasti susah, sulit, sedih ya, benar-benar diperlakukan secara tidak manusiawi ya. Contohnya disuruh kerja dari siang hingga malam hanya diberi makan satu kali ya. Itu juga termasuk contoh diperbudak ya. Atau bahkan mungkin tidak dibayar, hanya kerja terus tapi tidak dibayar ya. Itulah contoh-contoh diperbudak ya. Jadi ketika mereka berhasil keluar di tanah Mesir oleh pertolongan Tuhan ya, melalui utusan Musa ya, tentu merupakan saat-saat yang menyenangkan bagi bangsa Israel ya. Mereka bisa bebas dari perbudakan ya, bisa hidup bebas seperti itu. Itulah ya contoh peristiwa yang menyenangkan. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh peristiwa yang menyedihkan ya. Sedih, sedih gitu ya. Ada di ada dua ya, ada dua contoh, ada dua tokoh Alkitab yang pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya ya. Ada Yusuf dan Ayub ya. Di sini dua-duanya ada kemiripan ya. Dua-duanya ini dikasih oleh Tuhan, sama-sama orang yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan mereka mengalami saat-saat yang menyedihkan, yaitu Yusuf ya, ketika dia dijual oleh saudaranya ya, hingga dia sampai ke tanah Mesir. Di tanah Mesir dia difitnah ya, padahal dia tidak melakukannya, dia difitnah, dipenjara. Seperti itu ya, difitnah lalu dipenjara. Tetapi Yusuf ya, Yusuf tetap hidup di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan ya di saat-saat menyedihkan hidupnya ya. Begitu juga Ayub. Ayub dikatakan orang yang salah ya, pada masanya dia orang yang salah. Tidak ada orang yang seperti Ayub di masanya Ayub itu, dia menjauhi kejahatan ya, dekat dengan Tuhan. Jadi dia orang yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga izinkan Ayub mengalami saat-saat menyedihkan ya. Tuhan izinkan Ayub mengalami sakit, kehilangan keluarganya, kehilangan kekayaannya ya. Tapi yang dilakukan Ayub sama seperti Yusuf ya. Dia tetap mengandalkan Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan ya, tidak mengutuki Tuhan, tapi tetap percaya ya. Dan Ayub juga mengatakan, kita tidak hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi kita juga harus mau menerima yang buruk dari Tuhan, seperti itu. Dan di persamaan di dua tokoh ini juga karena mereka terus percaya ya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di saat-saat menyedihkan mereka, sehingga Tuhan
membalikan keadaan mereka ya, memulihkan keadaan mereka bahkan lebih baik dari sebelumnya ya. Yusuf ya, dia diangkat menjadi penguasa kedua setelah Firaun ya di Mesir. Lalu Ayub dikembalikan kekayaannya, disembuhkan dari penyakitnya ya. Itulah ya dua tokoh Alkitab yang pernah mengalami saat-saat menyedihkan dalam hidupnya. Jadi semua orang pasti mengalami saat-saat yang menyedihkan dalam hidupnya, baik orang itu sebaik apapun hidupnya ya, tetap tetap ya pasti karena satu hal yang pasti ya kita mengalami hal yang menyenangkan dan menyedihkan dalam hidup kita. Jadi jangan putus asa ketika kita berada di saat-saat yang menyedihkan, saat-saat susah. Kita percaya dan andalkan Tuhan. Mari kita meneladani ya teladan dari Yusuf dan Ayub ini ya, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan ketika mereka mengalami saat-saat yang menyedihkan. Oke. Nah, oke, sudah sampai di kesimpulan ya. Yang pertama, semua orang mengalami banyak hal dalam kegiatan hidupnya ya, pasti ya, banyak hal. Yang kedua, ada masa di mana manusia mengalami sukacita juga duka cita. Jadi ada masa kita sebagai manusia mengalami sukacita dan juga duka cita. Lalu yang terakhir, Allah menghendaki kita untuk senantiasa bersyukur serta mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, baik keadaan menyenangkan maupun menyedihkan. Jadi jangan hanya bersyukur ketika saat senang, saat bahagia, tetapi kita juga harus bersyukur walaupun kita mengalami saat-saat menyedihkan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Mari kita teladani teladan Yusuf dan Ayub yang terus mengandalkan Tuhan, yang tidak menyalahkan Tuhan, sehingga Tuhan membalikan keadaan mereka, memberkati mereka ya. Begitulah video pembelajaran kali ini ya. Oke, selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, bye.